Selamat datang kepada Pak Arif dan teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Ivan Budianto NIM 192410103035 dari kelas struktur data B. Sekarang, saya akan mengimplementasikan tugas berikutnya, yaitu stack dan queue ke dalam masing-masing algoritma yang kita butuhkan dalam soal. Pertama-tama, sebelum kita melakukan pembahasan soal, kita perlu mengexecute kelas-kelas yang telah kita miliki terlebih dahulu, yaitu kelas node dan kelas linked list, serta kelas stack dan kelas queue dasar yang kita miliki. Baik, sekarang saya akan menuju ke nomor 1, di mana pada nomor 1 kita diminta untuk membuat program untuk membalik urutan sebuah string dengan bantuan stack. Jadi, pertama yang saya lakukan adalah mendefinisikan kelas yang akan kita butuhkan, yaitu kelas stack string, di mana stack string ini adalah kepanjangan dari stack yang kita miliki tadi pada fungsi di atas, namun saya menambahkan dua fungsi baru atau dua metode baru, yaitu push all dan pop all. Di mana push all berfungsi untuk memasukkan setiap alfabet yang ada dalam string yang kita miliki ke dalam antrian dari stack yang kita miliki. Sedangkan pop all kebalikannya adalah perpanjangan dari pop, di mana pop all dapat mengembalikan nilai dari stack yang kita miliki dan menghapus elemen tersebut dari rantai yang kita miliki. Maka dari itu, fungsi dari push all dan pop all ini sebenarnya hanya untuk mempercepat hasil dari codingan saja. Nah, di mana codingan dari push all adalah for i in self.string, kita self.pushi. Maka dari itu, setiap kita memiliki alfabet dalam sebuah string, kita akan memasukkannya atau menumpuknya ke dalam stack yang kita miliki. Perulangan ini akan terjadi hingga seluruh alfabet yang ada dalam string telah berhasil masuk ke dalam stack. Lalu, berkebalikan dengan pop all, di mana pop all adalah fungsi yang mengembalikan stack ini hingga stack menjadi kosong kembali, atau stack-nya sudah menjadi empty. Nah, caranya adalah dengan menggunakan perulangan while. While n is not none, maka kita outputkan atau kita keluarkan elemen tersebut dari stack ini untuk dikembalikan nilainya. Lalu kita kembalikan nilai kembaliannya atau self outputnya. Seperti itu. Lalu untuk implementasinya telah saya coba, mari kita lihat bersama-sama. Pada nomor 1, saya membuat sebuah contoh. PopX adalah nama kelas yang kita miliki atau hasil instansiasi dari kelas stack string, di mana stack string menerima sebuah inputan berupa string, yaitu program balik. Ini adalah string inputan yang saya ambil. Nah, lalu saya menggunakan fungsi popx.pushAll untuk memasukkan setiap alfabet yang ada dalam string program balik ke dalam stack dari popx. Lalu untuk mengembalikan nilainya, saya menggunakan print popx.popall, di mana popall berfungsi untuk mengembalikan setiap string yang ada atau yang telah kita tumpuk ke dalam stack yang kita miliki. Jadi dengan mengulangkan atau berbasis perulangan, kita dapat mengembalikan setiap elemen yang ada dalam string yang kita miliki. Nah, hasilnya mari kita lihat bersama-sama setelah kita run. Hasil dari nomor 1 ini dapat kita lihat, di mana hasilnya adalah kilap margorp, di mana kilap margorp ini adalah kebalikan dari program balik. KILAB MARGORP. Maka dari itu nomor 1 dapat kita pastikan bahwa hasil pembalikannya adalah benar. Sekarang kita lanjut ke nomor 2, di mana pada nomor 2 kita diminta untuk membuat program untuk memeriksa apakah string merupakan palindrom menggunakan bantuan satu stack dan satu queue. Nah, untuk soal ini berikut adalah logika yang saya gunakan, di mana kita membutuhkan stack string dan queue string, di mana stack string adalah bantuan berupa stack, sedangkan queue string berupa bantuan berupa queue. Nah, sebenarnya sama saja dengan yang di atas, namun untuk mempermudah atau mengefisiensikan codingan yang saya miliki, saya hanya mendefinisikan satu metode tambahan yaitu push all, di mana sama seperti sebelumnya, push all berfungsi untuk menstorkan nilai ke dalam stack secara langsung untuk setiap alfabet dalam string yang kita miliki. Lalu mari kita lihat untuk queue string-nya. Untuk queue string ini,
Yang saya tambahkan adalah fungsi NQAll, di mana sama seperti sebelumnya atau pada stack string, fungsi dari NQAll ini sendiri adalah untuk menyimpan setiap alfabet yang ada pada string yang kita inputkan ke dalam QString atau ke dalam queue yang kita miliki. Nah, jadi sama seperti sebelumnya, kode ini hanya digunakan untuk mengefisiensikan algoritma yang kita miliki sehingga algoritma terkesan rapi. Lanjut ke kelas paling penting dalam nomor 2 ini, di mana kelas palindrom SNQ atau palindrom stack and queue akan digunakan untuk mengecek apakah sebuah string input itu merupakan palindrom atau tidak berdasarkan string yang kita inputkan. Nah, untuk melakukannya kita membutuhkan stack yang tadi kita telah buat, stack dan QString. Stack string dan QString yang menerima elemen str input. Lalu setelah kita mendefinisikan kedua self dan stack ini yang merupakan atribut dari palindrom SNQ, kita menggunakan stack.pushAll untuk menyimpan semua string yang ada di sini ke dalam stack yang kita miliki. Jadi pada stack yang kita miliki sekarang sudah menyimpan string yang kita butuh. Misalnya pada contoh nanti adalah kasur rusak. Kasur rusak. Lalu pada queue yang telah kita miliki, sama saja saya mengantrikan string yang saya miliki ke dalam queue yang saya miliki, yaitu string yang sama kasur rusak. Kasur RUSAK. Nah, untuk cara atau algoritma yang saya gunakan adalah algoritma yang ini, di mana n_self.stack.startNode, di mana self.stack.startNode berarti kan dari awal sini. Nah, while n is not none atau saat kita belum mengecek semuanya, maka kita harus mengeceknya satu-satu, di mana s.alphabet sama dengan self.stack.pop. Berarti yang kita cek adalah S alfabet itu, nah S alfabet adalah K yang ada di sini. Sedangkan kebalikannya, Q alfabet sama dengan self.q.dq. Maka dari itu kita mengembalikan elemen terakhir yang ada pada Q, atau elemen yang telah kita masukkan pertama ke dalam Q ini. Yang pertama kita cek adalah K yang ada di sini dan K yang ada di sini. Lalu A yang ada di sini dan A yang ada di sini, S yang ada di sini, dan S yang ada di sini, dan seterusnya, hingga pencarian telah sampai pada ujung di sini. Nah, apabila satu saja terdapat perbedaan atau di sini itu tidak sama dengan di sini, K yang ini tidak sama dengan K yang ini, atau nanti akan saya contohkan pada contoh yang false, nah, maka akan kita kembalikan nilai return berupa false dan self.verdict berupa false. Self.verdict hanya digunakan untuk jaga-jaga saja apabila terdapat sesuatu yang tidak kita inginkan atau algoritma tersebut mengalami kesalahan. Sampai sini kita sudah mengecek untuk bagian fungsi dari cek palindrom SNQ dari kasur rusak. Mari kita coba bersama-sama untuk hasil pastinya. Nah, untuk hasil dari kasur rusak, kita mendapatkan cek palindrom dan returnnya adalah true. Di mana kasur rusak apabila kita balik akan tetap menjadi kasur rusak karena kata atau kalimat ini atau string ini merupakan string yang palindrom. Sekarang mari kita coba apabila inputnya itu bukan merupakan kata palindrom apabila kita lihat secara langsung, yaitu kata malam, di mana kata malam ini adalah apabila kita susun secara stack, maka hasilnya adalah M, A, L, A, M, di mana double M ini akan kita cek terlebih dahulu. Sedangkan pada Q yang kita miliki, hasil tersebut akan berbeda, yaitu M, A, L, A, M, M secara biasa. Nah, sesuai dengan peraturannya, maka kita akan mencari elemen pertama yang akan dikeluarkan, di mana M dan M akan kita cek. Nah, ternyata M dan M ini kan masih sama ya. Maka kita masih mengembalikan return true. Namun saat kita sudah mengecek M dengan A, maka hasilnya adalah false. Karena M tidak sama dengan A, maka dari itu return-nya adalah false.
Mari kita coba bersama-sama sebagai pembuktian. Nah, hasilnya adalah false. Itu adalah jawaban dari nomor 2 berupa mengimplementasikan stack dan queue secara bersamaan untuk mendapatkan hasil berupa palindrom. Dan yang terakhir adalah menerapkan algoritma stack menggunakan bantuan 2Q. Sama seperti sebelumnya, saya mendefinisikan kelas yang akan saya butuhkan, yaitu QString, di mana QString ini adalah perpanjangan dari kelas Q yang kita miliki pada awal, dengan fungsi tambahan atau metode tambahan berupa NQAll dan DQAll. Fungsi NQAll berfungsi untuk mengantrikan setiap alfabet yang ada pada string yang kita masukkan ke dalam Q yang kita miliki. Sedangkan kebalikannya DQAll itu untuk mengeluarkan setiap elemen yang ada dalam Q dalam satu metode saja, atau tanpa kita membutuhkan banyak perulangan. Nah, langsung saja untuk caranya atau bagaimana algoritma yang saya gunakan secara garis besar adalah seperti ini. Saya memiliki 2 buah Q, di mana setiap Q akan berisikan 3 buah alfabet, atau inputan yang akan saya masukkan berupa A, B, C. Nah, untuk mendapatkan stack, berarti kita membutuhkan elemen C untuk diletakkan di sini, atau diletakkan pada awal elemen B pada elemen kedua, dan elemen A pada elemen ketiga. Namun, pada saat kita menggunakan Q, elemen yang pertama yang akan kita keluarkan adalah A. Maka dari itu kita kan masih belum butuh A nih. Maka dari itu kita perlu untuk mengantrikannya kembali ke belakang sini. Atau A kita pindah lagi di sini. Sedangkan sekarang node yang akan kita cek adalah node B. Dan sama seperti sebelumnya, node B masih kita belum butuhkan, maka dari itu kita antrikan lagi node B ke belakang. Sekarang kita mengecek node C, di mana node C adalah node terakhir dari Q yang kita butuhkan atau Q yang kita miliki. Maka dari itu, sekarang kita akan menempatkan C ke tempat Q kedua atau Q hasil dari yang kita butuhkan. Di mana kita sekarang memiliki C, dan Q tetap berisi A dan B pada Q selanjutnya. Sama seperti langkah sebelumnya, A akan kita taruh ke belakang lagi karena kita masih belum butuhkan. Dan sekarang kita sudah mencapai B, di mana B adalah string atau alfabet yang kita butuhkan, maka dari itu kita letakkan pada Q kedua kita yang berisi hasil, kita letakkan B, dan algoritma ya, dan Q yang atas atau QA hanya tersisa A saja. Maka dari itu A kita ambil dan kita masukkan ke kotak Q2. Itu adalah garis besar penggunaan QString yang saya lakukan untuk membuat algoritma stack menggunakan bantuan 2Q. Berikut adalah implementasinya. Jadi, kelas double Q memiliki beberapa atribut. Atribut yang pertama adalah string, di mana string ini merupakan string inputannya, dan QStart adalah QString, di mana QString ini adalah kelas yang kita definisikan bersama tadi, yang membutuhkan str input sebagai string yang kita butuhkan untuk melakukan inisiasi. Lalu pada query selanjutnya, kita menggunakan self.qstart.nqall untuk memasukkan semua elemen yang ada di sini ke dalam queue pertama atau ke dalam queue pertama yang akan kita iterasikan hingga elemen terakhirnya, baru kita masukkan ke Qn yang dimana kita definisikan atau instansiasikan terlebih dahulu sebagai atribut dari kelas double Q dengan kelas QString. Lalu di sini saya memiliki metode stack value, di mana stack value ini akan mengembalikan nilai berupa nilai stack-nya atau nilai yang telah kita stack dari 2 buah Q yang kita telah jelaskan tadi. Dengan cara melakukan 2 buah perulangan, di mana perulangan pertama akan memindahkan pointernya sesuai posisi yang kita inginkan dan mengembalikannya pada self.startNode atau mengembalikannya ke awal lagi. Lalu pada perulangan kedua kita menggunakannya untuk memindahkan pointer yang kita miliki hingga kita mencapai endpoint. Baru kita DQ pada endpoint-nya. Atau setelah kita ambil nilai pada endpoint-nya, kita ulangkan lagi pointernya dari awal
hingga mencapai semua string yang kita butuhkan. Maka dari itu, self.qn.enq endpoint.item ini berarti saat sudah mencapai endpoint, kita queue-kan atau kita antrikan nilai dari alfabet terakhir yang ada pada variabel pertama atau pada queue start. Setelah selesai semua atau setelah kita menyelesaikan semua queue yang kita butuhkan sehingga elemen pada queue pertama telah sampai semua pada queue kedua, kita menggunakan fungsi kedua yaitu qn.takeQall sebagai return value dari fungsi ini. Di mana return value dari ini akan menghasilkan hasil dari stack yang akan saya contohkan pada contoh berikut. Di mana tes adalah double Q dari string Jessica. Dapat kita simpulkan seperti ini. J, E, S, S, I, C, A. Nah, pada perulangan pertama, kita memiliki variabel J, yang kedua E, yang ketiga S, keempat S, kelima I, keenam C, dan terakhir adalah A. Nah, variabel yang pertama akan kita masukkan ke dalam Qn adalah A terlebih dahulu, lalu C, lalu I, dan seterusnya hingga mencapai J. Nah, pada saat kita tidak membutuhkan elemen yang awal masih, atau J, E, S, S, I, C, A, nah, pada saat kita tidak membutuhkannya, kita tinggal memasukkannya ke belakang lagi atau mengantrikannya ke belakang lagi. Sehingga antrian tetap akan pada seperti stack, yaitu kita membutuhkan elemen akhirnya untuk dimasukkan pertama. Itu adalah implementasi stack dan queue untuk algoritma-algoritma yang kita butuhkan di sini. Demikian penjelasan saya mengenai tugas minggu ini. Terima kasih telah mendengarkan dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata atau perbuatan selama presentasi ini.